Ada yang mau ke bupati? Ada yang mau ke bupati? Belum kayaknya belum. Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'mai wa syukru lahu ala alai. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiyai wa afdali awliyai wa alal ali wal ashabi wa ala sairil multazimina min atba'i. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma amin. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, wabil khusus para ustadz, para ustadzah, para dai, para daiyah, para pendidik, para pejabat, para tokoh masyarakat, kita saling mendoakan kebaikan selalu. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita. Semoga Allah senantiasa menambahkan hidayahnya kepada kita untuk kita semakin dekat kepadanya. Alhamdulillah, kita memuji Allah. Kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat pertemuan kita di pagi yang cerah ini, di tanah yang kita doakan ini. Semoga diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh satu pengorbanan yang patut kita syukuri dan kita saling mengapresiasi atas pengorbanan kita masing-masing untuk hadir dalam acara yang mulia ini. Kita berdoa semoga amal ini dan semua amal kita diterima dan diberkahi oleh Allah. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi kita, pemimpin kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan rasa cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajian sebagai apresiasi dan penghayatan terhadap acara yang mulia ini berjudul Menghayati Hakikat Harta. Dalam perjuangan hidup berbahagia dengan iman, kita senantiasa diuji dengan cinta harta siang dan malam.
Kita semua cinta harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu semua cinta kepada harta dengan kecintaan yang banyak. Firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Fajr. Cinta harta menjadi ujian keimanan kita setiap saat, bahwa cinta kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala seringkali bertentangan, berhadapan dengan cinta kita kepada harta. Seringkali cinta harta menggeser cinta iman di hati kita. Ketika pekerjaan lebih kita utamakan daripada salat berjamaah di masjid. Ketika pekerjaan lebih kita utamakan daripada membaca kitab Allah, daripada berzikir kepada Allah. Ketika itu cinta dunia telah menggeser cinta iman. Inilah yang membuat penting untuk kita mempelajari kembali, merenungkan kembali hakikat harta dalam keyakinan imani. Hakikat harta. Pertama, harta adalah perhiasan hidup di dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Surah Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banun, harta dan anak adalah perhiasan hidup di dunia. Kita berhias dengan harta dan anak. Kita berhias dengan pakaian. Kita berhias dengan rumah tempat tinggal. Kita berhias dengan kendaraan. Dengan kendaraan. Kita merasakan kenikmatan hidup di dunia dengan harta dan anak. Itu makna dari al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta adalah perhiasan hidup di dunia. Kita cantik dengan harta. Kita pede dengan harta. Kita kuat dengan harta. Itu adalah perhiasan hidup di dunia. 2. Rasa cinta kepada harta adalah bagian dari fitrah manusia. Cinta harta ada di hati kita, lahir bersama kita ke dunia ini. Kita tumbuh, besar, berkembang dengan rasa cinta kepada harta. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya." Dihiasi untuk manusia. Dihiasi untuk manusia kecenderungan terhadap wanita dan anak. Terhadap harta benda, kekayaan, dan dirinci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta benda itu. Emas, perak, kebun-kebun, kuda, peternakan, persawahan, itu semua adalah kenikmatan hidup di dunia. Itu ditanam oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam jiwa kita. Kecenderungan, keinginan, kecintaan pada nikmat-nikmat kehidupan di dunia. 3.
harta adalah titipan sementara di tangan kita. Harta adalah titipan sementara. Tidak ada yang abadi. Allah kasih kepada kita sementara. Harta benda dalam bentuk apa saja. Dalam bentuk apa saja. Itu tidak kekal. Sementara. Bisa jadi kita masih hidup, harta itu diambil oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Kita masih hidup, titipannya diambil oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Dengan kehilangan, kebakaran, na'udzubillah, banjir, tanah longsor, dan berbagai bencana. Kita masih hidup, titipan Allah sudah diambil. Makanya, itu tidak kekal. Makanya Allah mengatakan, itu adalah harta Allah. Itu adalah harta Allah. Mimmalillah. Itu harta Allah. Yang dititipkan oleh Allah kepadamu. Titipan sementara. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Infakkan, keluarkan, bagikan apa yang Allah jadikan yang jadikan kamu sebagai pengurusnya. Pengurus harta. Pengurus rumah, pengurus kendaraan, pengurus kebun sementara. Bisa juga harta benda itu masih kokoh, masih ada, masih terawat, tapi kita yang dipanggil oleh Allah. Rumahnya masih terawat, kebunnya masih terawat, harta bendanya masih terawat, tapi kita dipanggil oleh Allah. Ganti pengurus. Orang lain lagi yang mengurus harta itu. Itu kenyataan. Itu kenyataan dalam kehidupan kita di dunia ini. Bergiliran kita tinggal di dunia ini. Bergiliran kita, bergantian kita tinggal di dunia ini. Makanya yang sudah putih jenggotnya, yang sudah putih rambutnya, biar disemer. Biar disemer. Memang sudah tua. Itu sudah tanda bahwa tidak lama lagi akan diganti oleh orang lain. Tidak lama lagi akan diganti oleh orang lain. Apalagi jabatan. Apalagi jabatan sementara. Karena itu, kita mesti mengingat hakikat ini. Kita mesti mengingat hakikat ini. Kesementaraan kita di dunia ini. Kesementaraan semua titipan Allah kepada kita. Ada hakikat berikutnya. Harta adalah ujian. Harta adalah ujian iman setiap saat. Harta adalah ujian iman setiap saat. Kita lulus atau tidak. Ini adalah lembaran ujian. Mau harta banyak tapi haram. Ujian. Banyak tapi haram. Mau terima atau tidak? Atau sedikit tapi halal. Mau kaya tapi sumbernya haram. Atau miskin tapi halal.
Ujian iman. Ujian iman. Kalau sudah azan, masih tetap mau mencangkul atau ke masjid? Ujian iman. Sementara meeting, pertemuan, musyawarah, azan, mau penuhi panggilan azan atau lanjutkan ini pertemuan? Ujian iman. Ujian iman. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya hartamu dan anakmu, usahamu mencari harta, usahamu untuk merawat anak, itu adalah ujian. Al-Anfal 28. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai sekalian orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh hartamu dan anakmu dari berzikir kepada Allah. Jangan dilalaikan oleh usahamu mencari harta, usahamu menambah harta, usahamu mempertahankan harta dari beribadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang dilalaikan, mereka itulah orang yang rugi. 5. Hakikat harta yang kelima ialah harta adalah salah satu yang akan kita pertanggungjawabkan di padang mahsyar kelak. Inilah yang paling kita khawatirkan. Inilah yang paling kita khawatirkan. Kehadiran kita di pengadilan akbar. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada satu orang di antara kamu melainkan pasti berhadapan dengan Allah. Fayataqaddamu baina yaday rabbih. Semua orang pasti maju di hadapan Allah. Fayukallimuhu bila tarjuman. Semua orang berhadapan dengan Allah tanpa penerjemah. Fayanzuru ila yaminihi la yanzuru illa ma qaddamat yadah. Dia menoleh ke kanan, tidak dia melihat kecuali amalnya. Wa yanzuru ila shimalihi la yanzuru illa ma qaddamat yadah. Dia menoleh ke kiri, dia tidak melihat kecuali apa yang pernah dikerjakan waktu di dunia. Wa yanzuru ila amamihi la yanzuru illa an-nar. Dia melihat ke depan, dia melihat api neraka. Bayangan, gambaran padang mahsyar. Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Di pengadilan itu tidak bergeser kaki kedua kaki setiap hamba sebelum ditanya tentang 4 hal, 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya, berapa tahun kau hidup di dunia. Allah tanyakan, apa yang kau lakukan dengan umur yang dikasih oleh Allah. Wa an syababihi fima ablah, ditanya oleh Allah tentang masa muda. Tentang masa muda kita. Kemana dihabiskan masa muda? Banyak yang soleh sesudah tua, baru soleh. Kemana masa mudanya? Masa muda juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita semua. Semoga Allah mempermudah hisab kita, pengadilan kita di hadapan Allah. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Tentang harta, 2 pertanyaan. Dari mana didapatkan dan kemana disalurkan. Tentang harta,
Sumbernya mesti halal. Sumbernya mesti halal. Celaka kalau tidak halal. Dan yang kedua, penyalurannya mesti benar. Penyalurannya mesti benar. Penggunaan harta mesti benar. Pertanyaan yang keempat ialah wa an ilmihi madza amila bi. Ditanya tentang ilmunya. Allah memberikan ilmu kepada kita. Ilmu itu mesti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmizi dinilai sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Yang keenam, hakikat harta yang keenam ialah nilai dari harta terdapat pada berkah Allah semata. Ini penting. Nilainya harta itu bukan pada jumlahnya. Nilainya harta itu bukan pada nominalnya, tapi pada berkahnya. Ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah yang dimiliki oleh orang soleh. Yang dimiliki oleh orang soleh. Harta yang diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mu'maega kodek nak baraka. Tidak ada gunanya. Mu'maega kodek nak baraka. Tidak gunanya. Lebih baik banyak tapi diberkahi oleh Allah. Itu yang lebih baik. Banyak dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah yang kita cari. Barakatna puang Allah ta'ala padari puminasa. Carilah berkahnya Allah. Tasappa imak barakae. Cari yang diberkahi oleh Allah. Mana itu yang diberkahi oleh Allah? Yang mendorong kita beribadah. Mana itu yang diberkahi oleh Allah? Yang membahagiakan. Untuk apa? Untuk apa banyak uang kalau tidak bahagia? Untuk apa banyak uang kalau tidak mendorong untuk beribadah? Untuk apa? Tidak diberkahi. Tidak diberkahi. Untuk apa banyak uang baru kita berselisih? Biasanya waktu kita miskin kita akrab, kita akur, kita mesra, kita bersatu. Setelah kaya, banyak yang tidak akrab lagi. Setelah kaya, tidak akur lagi, tidak bersatu lagi. Na'udzubillah. Kita mengharapkan, mendoakan, meminta kepada Allah, memperjuangkan yang diberkahi oleh Allah. Bagaimana agar harta kita, nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Terima kasih. Pengajian walaupun singkat, yang penting diberkahi oleh Allah. Tidak usah lihat-lihat materinya, ini masih panjang ini Pak Ustadz ini. Masih panjang materinya, belum selesai. Saya selesaikan sekarang. Terima kasih. Silahkan dibaca materinya. Silahkan dibaca lembarannya. Direnungkan, dihayati. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk mengamalkannya. Termasuk ada doa kalau tidak salah dalam materi ini. Sangat baik untuk kita baca, kita amalkan. Akhirnya saya mengucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kehadiran para jamaah semua. Menghadiri undangan dan diharapkan untuk mendukung pembangunan masjid. Akan dimulai dari masjid dulu insya Allah. Dan diharapkan untuk mendoakan keberkahan untuk lembaga Islam, lembaga dakwah yang kita cintai ini. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.